Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah mudahkan kita hadir di majelis ini. Teriring doa hajat, semoga Allah karuniakan keberkahan dalam majelis kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati seluruh pengurus TNDQ, wabil khusus Ustazah Rahmaniyah. Semoga Allah senantiasa karuniakan kesehatan kepada beliau dan tim, serta untuk kita semua hadirin yang hadir di majelis ini. Semoga yang hadir di majelis ini membawa sakit, Allah ringankan sakitnya. Amin. Semoga yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian hidup, semoga Allah ringankan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita ini Al-Quran. Di dalamnya ada tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu, termasuk apa yang kita tanya, apa yang membuat kita resah dalam batin kita. Di dalamnya ada petunjuk. Namun Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang bisa menurunkan petunjuk itu adalah Allah. Maka jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka yang patut kita dahulukan adalah datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menggenggam hidayah, dialah yang memiliki hidayah. Sebaik-baik petunjuk itu Al-Quran, namun tidak semua hati bisa menangkap apa yang ada dalam Al-Quran. Seterang benderangnya petunjuk itu adalah Al-Quran, tetapi tetap saja ada orang yang mata dan hatinya tertutup, tidak mampu melihat cahaya itu. Maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sebelum kita membahas ini, kita memohon kepada Allah agar Allah buka hati kita, Allah bukakan jiwa kita untuk menerima petunjuk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tema yang ngetrend di hari-hari ini di anak-anak muda Gen Z itu adalah luka batin. Tapi yang hadir di sini kayaknya bukan Gen Z. Tapi yang hadir di sini maknya Gen Z. Ini salah judul atau salah audiens. Saya bayangkan judulnya luka batin itu Gen Z ya. Ini mak-mak. Apakah mak-mak sekarang seperti Gen Z? Allahu Akbar. Baiklah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mari kita siapkan diri kita untuk meminta dan memohon kepada Allah petunjuknya, sehingga sebaik-baik petunjuk itu adalah Al-Quran. Dalam hal ini nanti sebagian apa yang akan kita bahas mungkin akan bertentangan dengan naluri kita. Oke, karena mungkin posisi kita sebagai korban. Jadi sebagiannya akan tidak enak untuk dicerna, tetapi mau tidak mau kita harus menjalaninya. Pertanyaannya, maukah setelah ini kita ridho menerima kalau ternyata Al-Quran mengatakan A, maka itulah pilihan kita hari ini? Ridho ya? Karena tidak ada pilihan terbaik selain dari pilihan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, maaf, mic-nya banyak banget ya. Mari kita buka surah Al-Furqan ayat ke-20. Bagi yang membawa mushaf, boleh dibuka surah Al-Furqan ayat ke-20. Dari sanalah kita akan memulai konsep tentang perasaan dilukai, dizalimi atau yang lainnya.
Supaya tidak salah pandang, sekali lagi mari kita lihat nanti sudut pandangnya dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan, berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Baik, di sini ada informasi penting banget sebelum nanti kita masuk ke beberapa kisah yang ada dalam Al-Quran, fenomena tentang hal ini. Allah jadikan sebagian kita menjadi ujian bagi yang lain. Artinya sebagian orang itu akan mencapai derajat tertentu yang Allah kehendaki, tetapi jalannya itu adalah melalui ujian-ujian hidup. Baik, sebentar sebelum kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sebagian kita dengan ujian. Pada poin ini setuju ya? Orang mungkin akan diangkat derajatnya dengan sakit. Setuju? Setuju. Sebagian orang akan diangkat derajatnya dengan kemiskinan yang dia alami. Betul ya? Betul. Jadi sebagian orang itu akan diuji oleh Allah, yang dengan ujian itu dia akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Sebagian orang pula dengan ujian-ujian itu dia mendapatkan pahala berlipat-lipat dengan ujian itu. Jadi ada orang yang akan mendapatkan derajat tinggi dan pahala berlipat ganda, mungkin dengan ibadah yang dia lakukan, dengan amal soleh yang dia lakukan. Tetapi ada pula yang mereka meraih kedudukan itu disebabkan karena ujian. Sampai di sini ridho ya. Ada orang di sebelah kita yang derajatnya mulia di sisi Allah karena dia rajin sedekah. Ada di antara kita yang mungkin derajatnya akan diangkat oleh Allah justru karena kita ridho, karena sering dikasih sedekah. Saya ridho ya. Betul ya, ridho ya. Jadi ada orang yang diluaskan rezekinya lalu dia rajin sedekah, lalu ada orang dikasih kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinannya itu. Dua-duanya derajatnya tinggi di akhirat. Baik, fenomena ini ridho ya. Ridho. Baik, sebelah kita mungkin diluaskan rezekinya, tapi kita hari ini disempitkan rezekinya. Ridho dengan itu? Ridho, alhamdulillah. Ada orang yang dia diangkat derajatnya dengan sehat, lalu dengan sehat itu dia bersyukur, bisa beribadah. Lalu ada di antara kita yang diangkat derajatnya dengan sakit. Ridho ya. Baik. Dikasih kesehatan ridho. Dikasih sakit, alhamdulillah. Yang tadi diangkat derajatnya dengan rezeki yang luas, ridho ya, alhamdulillah. Yang disempitkan rezekinya, kan mulai agak tidak enak loh. Saya khawatirnya itu ini loh masalahnya itu. Kita sudah terkadang bahas sakit hati, luka batin, ternyata konsep dasarnya itu belum ridho. Ya kalau bisa yang lain Pak, yang sakit jangan saya. Tidak boleh milih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan yang sama-sama baik bagi orang-orang beriman. Pertanyaannya, apakah kita mau menempuh jalan keridhaan Allah itu apapun bentuk jalannya? Mau ya? Kadang Allah jadikan jalan kemuliaan itu dengan diluaskan rezeki, lalu kita bisa bersyukur. Tapi kadang Allah kasih kita jalan untuk menjadi mulia itu dengan cara disempitkan rezekinya. Mau ya? Ya? Makanya agak susah ini. Ya alhamdulillah ini yang hadir bukan Gen Z. Yang hadir mak-maknya Gen Z. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada salah satu kalimat yang baik sekali yang ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam. Ada kalanya seorang hamba itu dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai derajat yang tinggi, yang itu tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan miskin. Maka Allah berikan kepadanya kemiskinan dan dia jauhkan rizki yang luas darinya. Sementara dia terus bilang, ya Allah luaskan rezekiku, ya Allah luaskan rezekiku. Padahal ketika dia dikasih miskin, maka terbuka pintu surga untuknya.
Karena Allah cinta pada hamba ini, Allah jauhkan harta darinya. Si hamba ini terus bilang, ya Allah kasih saya harta yang luas. Sementara ada orang yang dia kalau mendapatkan kemiskinan, dia tidak bisa sabar. Dan Allah cinta kepada si hamba ini. Kalau dia dikasih kemiskinan, dikasih kesempitan, dia tidak akan mampu bersabar. Maka untuk si hamba ini, dia curahkan, dibukakan seluruh pintu rezeki untuknya. Sehingga ketika dia bilang, ya Allah kenapa rezekiku sedemikian banyak, semakin dibuka rezekinya. Ada orang yang modelnya begini, dikasih duit dikit, dia bisa sabar, gak cocok jadi kaya. Karena kalau dia kaya, terbuka kemungkinan dia menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Tapi ada orang itu yang dia pantasnya diluaskan rezeki. Kalau dikasih duit dikit, bakal masuk neraka model orang begini. Maka Allah tidak mungkin kasih dia sedikit rezekinya, akan terus menerus diluaskan rezekinya. Kita mau pilih yang mana? Oke. Ini situasi yang sebenarnya kita tidak bisa memilih. Jadi di sini yang berlaku adalah kehendak Allah. Oke ya. Jadi di sini yang berlaku adalah kehendak Allah. Allah Maha tahu, Bu, kalau ibu dikasih duit banyak, itu bisa masuk neraka. Makanya kemudian duit itu ditahan sama Allah. Ikhlas sampai di sini ditahan rezekinya? Ikhlas. Ada sebagian kita itu kalau ditahan rezekinya, banyak utangnya, itu kemungkinan malah masuk neraka. Maka kemudian untuk khusus si hamba ini, duitnya dikasih banyak terus sama Allah. Ikhlas ya, duitnya banyak ya. Kalau yang ini ikhlas banget Pak. Ini ikhlas banget. Baiklah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada di antara kita itu yang dia akan masuk surga kalau dia dikasih kesehatan. Karena ternyata begitu dia sehat, rajin ibadah, banyak bersyukur. Kalau model orang begini dikasih sakit sedikit saja, ngomelnya minta ampun. Nah yang begini gak pantas sakit. Yang model begini gak pantas sakit. Maka jangan heran orang ini sehat terus. Tapi ada di antara kita itu yang perawakannya itu sehat itu gak pantas. Jadi kalau dia sehat dikit itu maksiat gitu, sehat dikit kelayapan gitu. Begitu dia kena diabetes, asam urat naik, langsung zikirnya tiap saat. Nah yang begini kayaknya lebih baik ridho ya. Sekarang berarti konsepnya adalah apa yang terjadi pada diri kita itu bukanlah apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah kehendaki untuk diri kita. Poin terpentingnya Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah kehendaki itu adalah ujungnya itu surga yang Allah inginkan untuk kita. Jika perawakannya kita itu bisa masuk surga dengan sabar, maka pasti yang datang itu ujian yang menyesakkan dada. Tapi kalau profil kita ini, pribadi kita ini kayaknya layaknya itu masuk surga dengan cara syukur, maka pasti insya Allah yang datang pada diri kita itu nikmat yang banyak. Berarti sekarang pilihannya adalah antara syukur dan sabar. Jadi sekali lagi, siapakah aktor terpenting dalam ujian ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada informasi penting dalam Al-Quran surah Al-Furqan tadi. Ada di antara ujian itu menggema. Bukan, kalau yang itu nggak bisa ke bawah, nggak bisa keluar. Biar semua dengar. Tes. Berisik ya. Jadi dalam surah Al-Furqan suaranya jelas? Enak mana miknya? Enak yang tadi. Kita kudeta panitianya. Saya terus sini ya. Baik. Jadi ada informasi dalam Al-Quran, selain Allah menguji sebagian kita dengan rasa sakit, ujian, harta, bahkan kematian, atau diuji dengan nikmat yang banyak,
Lalu Allah kabarkan kepada kita ujiannya itu adalah satu sama lain menjadi ujian. Ridho ya. Kalau tadi kita ridho ujian bernama sakit, bernama harta, bernama kesulitan. Nah, sekarang ada informasi penting dalam surah Al-Furqan. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan satu sama lain itu menjadi fitnah. Jadi, kita ini memang tidak diuji dengan harta yang banyak, tidak pula diuji dengan harta yang sedikit, tapi mungkin kita diuji dengan istri, dengan suami, atau anak, atau mungkin kerabat, atau mungkin teman. Satu sama lain menjadi ujian. Baik. Kalau begitu, Pak, jadi kalau saya menghadapi suami yang buruk, istri yang buruk, batin yang selalu sakit karena ulah mereka, itu artinya mereka ini apa? Mereka ini adalah ujian yang Allah sediakan untuk diri kita. Baik, perhatikan ayat ini. Kami jadikan sebagian bagi sebagian yang lain menjadi fitnah, menjadi ujian. Baik. Perhatian kita selama ini, coba perhatikan, ini ada Allah di atas, di sini kita, di sini orang lain. Allah jadikan orang lain ujian bagi kita, dan kita ujian bagi orang lain. Oke ya, itu ya konsepnya ya. Ada Allah yang di atas yang menentukan si fulan jadi ujian untuk kita, kita ujian untuk si fulan. Baik. Selama ini ketika kita mengalami hal yang tidak enak dari si fulan, pandangan mata kita kepada si fulan ataukah kepada Allah? Ayo, coba perhatikan. Kan ini Allah jadikan saya diuji oleh Allah berupa si fulan. Si fulan menyakiti saya menyakiti si fulan. Biasanya perhatian kita tertuju kepada si fulan ataukah kepada Allah? Si fulan. Betul ya? Jadi selama ini perhatian kita tertuju kepada si fulan. Ini yang menyebabkan ruwet dan tidak selesai. Benar ya? Karena ini sawang sinawang. Ngerti sawang sinawang? Tahu ya? Nah, yang bukan Jawa tolong tanya sebelahnya. Ini sawang sinawang. Kita menganggap si fulan itu ujian bagi kita, tetapi dalam skenario Allah SWT, kita adalah ujian bagi dia. Pak, saya ini ayah. Apa ujian saya sebagai ayah? Menjalankan kewajiban, berperilaku baik. Itu semua ujian. Anak bagi saya apakah ujian? Iya. Anak memperlakukan orang tua positif atau negatif. Satu sama lain itu posisinya selevel, sederajat. Jadi dalam tema saling menyakiti atau melukai batin itu sebenarnya ini tema yang selevel, sederajat. Hanya soal waktu. Yang satu jadi pelaku, yang satu jadi korban. Ini hanya soal waktu. Baik. Yang kedua, ini pemahaman yang kedua. Jadi konteksnya adalah ada tiga pihak di sini, Allah, kita, dan si fulan. Pandangan mata kita tertuju kepada si fulan yang menyakiti saya. Ini menyebabkan hati menjadi sakit dan tidak ada jalan keluarnya. Bu, kalau ibu kerja di kantor, ada temen yang resek banget ke kita, ganggu kita. Terus kita pengen orang itu diam. Yang betul pilihannya, ibu ngomong ke dia supaya dia tidak ganggu saya, atau ibu datang ke pemilik perusahaan itu supaya si fulan dipindahkan. Lebih enak mana jalannya? Pilih mana? Ke pemilik. Setuju ya? Contoh, ibu jalan di pinggir jalan, ada sebuah rumah, di situ ada anjing yang menggonggong. Takutlah kita. Ibu lebih baik teriak memanggil pemiliknya, atau ibu hadap-hadapan dengan si anjing itu? Hah? Kamu ngapain ganggu aku? Kamu tidak tahu kalau aku ini bisa lari, bisa mukul. Kamu tidak tahu kalau aku ini juga bisa menyalak lebih keras darimu.
Terlihat lucu kan ya? Iya. Betul ya, terlihat lucu ya. Kalau begitu jalan paling ringan kita kemana? Ke pemiliknya. Dalam semua relasi antara hamba dan hamba, masing-masing itu bisa menjadi pelaku yang saling menyakiti. Hanya soal waktu. Hari ini kita sebagai orang tua dianggap menyakiti anak. Suatu saat waktu kita sudah sepuh, tidak bisa kemana-mana, anak enggan merawat kita, hari itu anak menyakiti kita. Ini hanya soal waktu, yang satu menjadi ujian bagi yang lain. Jadi kalau kita bilang, Pak, saya ini terluka batin saya gara-gara si fulan, enggak, itu hanya soal waktu. Perhatikan, itu hanya soal waktu. Maka sekarang jangan terlalu pusing dengan orang yang menyakiti kita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pak, saya bingung ngadepi suami, ngadepi istri, ngadepi anak, ipar yang selalu menyakiti hati saya. Apa yang harus saya lakukan? Hadapi? Bukan. Pak, saya ngomel sampai berbusa-busa, tidak berubah. Pada momentum semacam ini, ingatlah bahwa ini sebenarnya relasi antara kita, fulan, dan Allah. Cara yang paling ringan itu adalah kembali kepada Allah. Wes, setuju ya? Jadi ini hanya soal waktu. Nanti sang aktor utama, sang pencipta yang maha agung ini, nanti akan memberikan hidayah kepada pelaku. Lalu tiba-tiba yang korban bisa menjadi jahat suatu saat nanti. Ini soal hidayah. Siapa yang bisa jamin? Dulu orang yang kita anggap paling jahat itu, tiba-tiba dia menjadi alim luar biasa. Lalu tiba-tiba saat itu kita menjadi orang yang zalim banget. Orang itu zalim ke kita. Lalu karena kita disakiti, kita nyebar se-RT, kita menghibah si fulan ini. Tanpa kita sadari kezaliman dia tidak sebanding dengan kezaliman kita. Kira-kira lebih besar mana dosanya dia ngomong jelek ke kita dan kita ghibah dia ke arisan RT. Ayo kan ya? Tanpa kita sadari, kita menjadi pelaku berikutnya. Jadi satu sama lain itu memang karakternya Allah jadikan sebagai ujian satu sama lain. Jadi konsepnya, Bu, kalau kita ingin ringan menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, menyakiti kita, jangan lupa antara aku dan kamu ada. Kalau cara berpikir kita, Mas, ini urusanku sama kamu, kamu harus berubah, tidak akan pernah selesai. Batin akan terus sakit sepanjang masa. Berarti apa kira-kira yang harus dilakukan kalau kita sudah paham konsep ini? Datang kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk untuk suamiku. Ya Allah, berilah petunjuk untuk anakku. Jangan terlalu banyak menghadapi mereka dengan ikhtiar zahir. Baik, ini konsep penting. Relasinya ada 3 dia tadi. Saya, dia, dan Allah. Baik, mulai sekarang kalau kita mendengarkan orang ngomel ke kita, apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan kita kepada Allah. Mintalah dia yang membolak-balikkan hati. Mintalah kita supaya kita diteguhkan hati kita dalam kebaikan. Mari kita lihat kisah dalam surah supaya kita bisa merasakan bagaimana konsep ini. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-10, kisahnya ibunda Nabi Musa alaihi salam. Baik, diperhatikan konsepnya tadi ya, ada relasi 3 pihak. Saya ulangi, 3 pihak ini siapa? Saya, si fulan, dan Allah. Relasinya begini. Jadi kalau ada masalah, larinya ke siapa? Allah. Baik, mari kita lihat kisahnya ibunda Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita, dalam surah Al-Qasas ini mulai dari ayat ke-10. Fir'aun dengan semua kezalimannya waktu itu akhirnya membuat sebuah keputusan, anak yang lahir di tahun ini maka disembelih. Anak laki-laki yang lahir di tahun ini akan disembelih. Waktulah tiba ibunda Nabi Musa alaihissalam melahirkan Nabi Musa. Apa yang terjadi dalam batin seorang ibu yang dia tahu bahwa semua anak laki-laki di hari itu akan dibunuh? Kira-kira perasaannya apa? Sedih, apalagi? Takut. Tidak hanya itu, orang yang sedang membuat kebijakan ini adalah orang yang paling kuat di tempat itu. Pasukannya jutaan. Sebagian mufassir menyebutkan, kata Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya,
ketika kebijakan Fir'aun ini diberlakukan, semua aparatur negara menjadi mata-matanya. Sampai semua bidan yang menangani wanita-wanita melahirkan semuanya menjadi telik sandinya Fir'aun. Dalam situasi semacam itu, perempuan mana yang bisa tenang? Betul ya? Semua dalam situasi menakutkan, menegangkan. Pertanyaan saya, apakah situasi ini lebih berat ataukah lebih ringan dari sakit hatinya kita? Lebih berat ya. Situasi ibunda Nabi Musa lebih berat daripada sekadar disakiti, diomelin keluarga. Betul ya? Karena ini kaitannya dengan nyawa. Al-Quran menggambarkan apa yang terjadi pada batin ibunda Nabi Musa. Batin beliau itu farigha. Batin beliau menjadi farigha. Farigha itu kosong. Maksudnya yang ada dalam pikiran beliau waktu itu hanya satu-satunya tentang Nabi Musa alaihissalam. Tidak sempat mikirin yang lainnya, saking menakutkannya peristiwa itu. Begitu selesai lahir, telik sandinya Fir'aun datang menggedor pintu rumah ibunda Nabi Musa alaihissalam ini. Waktu itu kemudian dicari, ternyata tidak ada, karena ibunda Nabi Musa meletakkan putra beliau di Sungai Nil. Bapak Ibu sekalian, Ibu tahu dalam cerita ini fenomena tentang ayah tidak ada. Saya ulangi, fenomena tentang ayah, fragmen ngobrolnya ibunda Nabi Musa dengan ayah tidak ada, sama sekali tidak nampak. Betul ya? Ini peristiwa menegangkan, ibunda Nabi Musa dan Nabi Musa yang diangkat di cerita ini. Ayah hilang, tidak tahu di mana dalam cerita ini, tidak diangkat sama sekali. Pihak yang sangat zalim itu Fir'aun. Sesaat setelah itu, ketika ibunda Nabi Musa meletakkan anaknya di Sungai Nil, Fir'aun kemudian sudah balik lagi karena gak ketemu dengan putra beliau. Setelah itu beliau baru sadar bahwa peti tadi belum diikat. Nabi Musa hanyut. Dalam situasi semacam itu menegangkan, cemas luar biasa. Kalau hanyut tenggelam, wassalam, mati. Kalau ketemu dengan pasukan Fir'aun, mati pula. Kebayang situasinya? Baik. Saat peristiwa ini terjadi, layakkah bagi seorang wanita biasa seperti kita untuk bilang, aku ini dizolimi oleh Fir'aun? Pantas ya? Layak ya? Kejam banget. Gara-gara dia, anakku hanyut di sungai ini. Gara-gara kejahatannya, anakku hanyut di sungai ini. Layak pula sepertinya kalau waktu itu akhirnya, kalau seandainya kita ya, emak-emak ini ngomel ke suaminya, Mas, sampean kemana? Anakmu hanyut di sungai itu, kamu kemana? Layak ya? Layak. Sangat pantas ya? Sangat pantas dia kecewa dengan suaminya? Pantas. Sangat pantas dia marah dengan Fir'aun? Pantas. Sangat pantas dia menyalahkan Fir'aun? Pantas. Sangat pantas dia menyalahkan suaminya? Sangat pantas. Pertanyaannya, apakah ibunda Nabi Musa alaihissalam waktu itu menyalahkan Fir'aun? Tidak. Apakah ibunda Nabi Musa alaihissalam setelah itu menyalahkan suaminya yang tidak muncul dalam kisah ini? Tidak. Terus apa yang beliau lakukan? Betul. Beliau menyuruh putrinya yang bernama Maryam untuk menyusuri Sungai Nil. Setelah itu beliau bermunajat kepada Allah. Isi hari-harinya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita ini lebih berat daripada sekedar diomelin suami itu. Betul ya? Cerita ini lebih berat daripada cerita kita yang konflik dengan ipar. Mohon maaf, tidak bermaksud mengecilkan, tapi coba kita jadikan sebagai cermin. Tapi betul ya, dalam situasi semacam ini, situasi menegangkan itu, wanita biasa akan menyalahkan pasangannya. Betul? Dalam situasi menegangkan begini, mungkin dia akan menyalahkan pelakunya, yaitu Fir'aun. Dan sangat mungkin dalam situasi semacam ini dia akan menyalahkan takdir. Baik, sebelum ke menyalahkan takdir, pertanyaannya sekali lagi, ibunda Nabi Musa alaihissalam kemudian kemana dia menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah
tanpa menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Baik, kalau begitu soal dizolimi, disakiti, itu kadang memang real terjadi. Tapi itu soal cara kita mempersepsikannya. Saya minta maaf kalau ini tidak enak. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud tidak empati dengan sakit hatinya kita hari ini, tidak. Tapi saya ingin garis bawahi, kadang sakit hati itu adalah salah kita dalam mempersepsikan. Contoh dalam kasus ibunda Nabi Musa, kejadian yang menegangkan itu sangat layak kalau dia sakit hati kepada suaminya, sangat layak kalau dia sakit hati kepada Fir'aun. Tetapi kenyataannya tidak. Jadi akhirnya tema yang kita jadikan judul hari ini, luka batin. Ya, luka batin itu kadang itu memang betul ada pelakunya, tetapi akan menjadi luka atau tidak tergantung kita sendiri. Maaf ya, sekali lagi saya tidak bermaksud mengecilkan dan tidak berempati dengan ujian yang kita hidupi, kita jalani dalam hidup ini, bukan ya, bukan itu. Tapi ini tentang cerita yang Allah angkat dalam Al-Quran. Beginilah cara menyikapi orang yang berperilaku zalim. Baik, pertanyaan saya, Bu, kalau seandainya waktu itu ibunda Nabi Musa seperti kita, lalu mencak-mencak ke Fir'aun, apakah selesai urusan? Enggak. Terus setelah itu ngomel ke suaminya, dari tadi kemana saja gitu, selesai urusan? Enggak. Baik, apa yang menyebabkan urusan ini selesai? Takwanya sang ibunda tadi. Dia bermunajat kepada Allah, dia mohon pertolongan kepada Allah, dan setelah itu Nabi Musa kembali kepada genggamannya. Dalam waktu berapa? Nabi Musa sampai ke pangkuan sang ibunda berapa lama? 1 hari. Jadi cerita Nabi Musa hanyut di sungai, kemudian balik lagi ke pangkuan beliau itu hanya 1 hari. Itu cara paling singkat. Jadi kalau kita bertanya, Pak, bagaimana cara paling singkat? Cerita ini menggambarkan dengan real. Kalau kita ada konflik sama orang, cara paling singkat itu adalah Anda menghadapkan wajah dan hati kepada Allah yang memiliki makhluk itu. Sama kayak kita di pinggir jalan tadi, kita lewat di depan rumah, di situ ada seekor anjing yang menyala. Cara paling singkat bukan menghadapi si anjing itu, tetapi minta tolong kepada pemiliknya. Itulah cara paling singkat. Baik, clear rutenya, kebayang ya? Jadi mulai sekarang, Bu, jangan habiskan waktu untuk menghadapi orang yang dari tadi memang menyalahkan kita, menyakiti kita. Karena itu hal yang mustahil. Mengubah orang dalam waktu singkat. Yang paling penting sekarang adalah datanglah kepada Allah. Karena soal menjadi ujian dan menyakiti itu relasi dari 3 pihak. 1 saya, 2 fulan, 3 adalah Allah. Pak, suami saya zalim. Sudah cukup, langsung bilang kepada Allah, ya Allah, suami saya zalim kepada saya. Para suami, kalau Anda mendapati istri sulit sekali dinasehati, ngomong gak didengerin, cukup, gak usah ngomong lagi, angkat tangan ke atas, bilang pada Allah, ya Allah, suami istri saya sulit sekali saya tundukkan. Bilanglah kepada Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati. Oke ya, relasinya ada tiga pihak. Baik, kisah kedua dalam surah Al-Ahzab ayat ke-69. Surah Al-Ahzab ayat ke-69. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau tadi tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu pernah disakiti oleh kaumnya. Begitu pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disakiti. Lalu Allah berfirman mengingatkan para sahabat. Allah sampaikan begini, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Baik. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Baik, ini masih tentang relasi 3 pihak tadi. Jadi rupanya ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pernah menyakiti Rasulullah.
Waktu itu terjadi pembagian pembagian harta selesai perang, lalu mereka menggunjing Nabi di belakang Rasulullah. Cerita tentang itu. Baik, kita skip, kita lewati, kita masuk ke surah. Ini kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Para mufassir menyebutkan ada dua tafsiran terkait dengan ayat ini. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa sehingga Allah membela Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa ini menyakiti Nabi Musa dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Nabi Musa alaihissalam ini dituduh orang yang penyakitan. Nabi Musa dituduh sakit-sakitan. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mau mandi bersama laki-laki yang ada di masa itu. Nggak pernah mandi bareng. Digunjing, diomongin, ini orang yang sakit-sakitan. Agak kurang ajar karena Nabi Musa alaihissalam itu orang kedudukannya tinggi, orang mulia. Kok berani-beraninya ngerasani, menggibai Nabi Musa dan dianggap dia sakit-sakitan. Oh, itu orang penyakitan, makanya dia tidak pernah buka bajunya. Padahal Nabi Musa alaihissalam itu orang yang sangat pemalu. Baik, ini tafsiran pertama. Kita fokus di sini dulu. Para mufassir menyebutkan Nabi Musa itu orang yang sangat pemalu, sehingga beliau tidak mau mandi bersama dengan laki-laki yang ada di masa itu. Baik, malu itu baik atau jelek? Baik. Pertanyaannya, kaumnya Nabi Musa mempersepsikan negatif atau positif? Negatif. Padahal malu itu adalah positif. Pikiran kaumnya negatif. Perhatikan, Nabi Musa malu itu positif, persepsi kaumnya negatif. Baik, apa pelajarannya? Ibu, bapak sekalian, Anda mungkin orang yang saleh, orang yang baik, tapi itu tidak berarti orang lain akan terus-menerus menilai Anda sebagai orang yang baik. Betul lah ya? Saya ini kurang apa, Mas? Pagi sampai sore aku yang ngurus semuanya. Kamu tidur dari pagi sampai sore, malam mancing. Yang ngurus anak aku, yang ngurus baju aku, yang ngajarin PR aku. Terus kalau semuanya Anda, terus apakah semua orang harus mengatakan, iya bu, sampean baik banget gitu? Enggak kan? Enggak. Yang menjadi luka dalam batin kita itu adalah kalau kita sudah melakukan kebaikan, lalu kita mewajibkan semua orang lain mengakui kebaikan itu. Sakit. Betul ya? Saya kerosok ya. Jadi mulai sekarang jangan punya konsep berpikir. Jangan punya konsep berpikir kalau Anda telah melakukan kebaikan, orang lain harus menilai Anda baik. Itu salah konsep. Kalau kita sudah berbuat baik lalu memaksa orang lain untuk mengakui kebaikan itu, Anda salah konsep. Karena relasi antara kita dan fulan itu ada pihak ketiga. Kita melakukan kebaikan itu untuk Allah, bukan untuk si fulan. Dan yang kedua, artinya dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dalam tafsir yang pertama ini, kita memang tidak bisa memaksa orang lain itu untuk persepsinya positif terus ke kita. Oke? Setuju? Saya ulangi. Kita tidak pernah bisa memaksa persepsi orang lain positif kepada kita. Setuju? Kalau kita punya konsep orang lain harus positif kepada kita, saat itu luka batin akan muncul. Bukan karena orang lain berperilaku buruk, bukan, tetapi karena kita salah konsep. Wes, mulai sekarang setuju? Berarti mulai sekarang kalau kita sudah masak, sudah ngurusi semuanya, rumah rapi gara-gara kita, setelah itu anak tidak membalas, suami tidak membalas, apa yang kita katakan? Sabar, wis. Karepmu. Alhamdulillah. Ya kan daripada sakit hati toh. Sudahlah kita ini masak lalu diomelin, Terus setelah itu tidak mau masak ya.
Sudahlah hari ini kita ini merawat anak-anak, ngajarin mereka garap PR, ngajarin mereka belajar, nilainya jelek, kita yang dibodoh-bodohin, gitu? Kan? Terus apa yang kita lakukan? Terus bilang, mulai sekarang kamu yang ngajarin, jangan aku, gitu? Iya Bu? Wassalam. Menderita atau enak model hidup begini? Menderita. Baik. Menderitanya karena kita dilukai oleh orang lain atau kita salah konsep dalam hidup? Alhamdulillah sadar ya. Baik. Berarti yang membuat kita menderita adalah salah konsep. Baik. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ini bukti real bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau dengan amal yang soleh bernama malu ini tadi, ternyata tetap dipersepsikan negatif. Baik, perlukah membela diri dalam keadaan semacam ini? Tidak perlu. Nabi Musa tadi difitnah oleh kaumnya, beliau tidak mau mandi bersama kaumnya itu karena penyakitan. Apakah perlu Nabi Musa buka bajunya? Ini loh aku sehat gitu. Enggak loh? Enggak. Apa pelajaran berharganya? Klarifikasi membela diri dalam situasi semacam ini percuma, tambah sakit hati. Nah terus kalau buka auratnya begitu, apa enggak tambah dosa? Ya toh, tambah dosa. Jadi akhirnya ini sebuah pilihan yang tidak bisa dihindari. Buka aurat dosa, diem diomelin. Buka aurat keliru, diem fitnahnya tetap berlangsung. Jadi apa yang dilakukan? Sudahlah, diem, biarkan Allah yang akhirnya membuka semuanya. Baik, kita lanjutkan tafsirannya. Setelah itu, suatu saat Nabi Musa alaihissalam, kitab penjelasan ini masyhur di banyak kitab. Nabi Musa alaihissalam suatu saat sembunyi-sembunyi, beliau mandi, beliau letakkan kainnya itu di atas batu. Lalu begitu beliau mandi, qadarullah, dengan takdir yang Allah tentukan, batu itu menggelinding. Dan qadarullah, gelindingnya milih lewat ke orang-orang yang dari awal menggunjing Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ngejar batu itu karena di atas batu itu ada bajunya beliau. Larilah beliau mengejar batu itu. Dan qadarullah, batu itu lari lewat orang yang menggunjing dari awal tadi. Akhirnya orang yang menggunjing tadi dengan takdir Allah akhirnya melihat real bahwa Nabi Musa alaihissalam sehat walafiat. Setelah itu batu tadi berhenti, beliau pakai baju, beliau pukul batu itu dan ada bekas pukulan tangan beliau di batu itu. Kisah ini sahih, masyhur, hampir di semua kitab tafsir menyebutkan tentang hal ini. Jadi ada kalanya suatu saat nanti Allah lah yang akan membuka mata orang-orang yang menyakiti kita itu dengan takdirnya, dengan caranya. Karena relasi kita tadi ada 3 pihak, saya, kamu, dan Allah. Kalau hari ini kita tidak bisa membuka, tidak bisa membuktikan, tidak bisa klarifikasi, tunggu saja, nanti Allah yang akan membuka. Suatu saat nanti, waktu anak-anak, misalnya kita keluar kota, tidak ada ngajarin PR, anak-anak tiba-tiba ujian. Terus setelah itu terpaksa suami ngerjakan PR. Mulai ngerjakan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Sepaneng nelpon sang istri yang ada di luar kota. Stres aku ngajari anak ini. Setelah itu apa yang akan Anda ucapkan? Gimana Mas? Begitu tak? Rasa non. Allahu Akbar. Persis ya, rutenya persis seperti Nabi Musa tadi ya. Jadi suatu saat tiba-tiba Allah tampakkan rutenya itu kayak begitu. Mungkin orang-orang di sekitar kita pelekan, alah di rumah tinggal masak aja, banyak mikir, banyak ngomel. Seminggu nggak di rumah. Siang makan apa lagi ya? Sore makan apa? Kau nih ya? Oh itu bapak-bapak sepaneng ngurus itu. Baru mikir. Bu,
telurnya di mana? Garam ada di mana? Setelah itu ngomong apa kita? Puas banget ya. Puas banget. Masya Allah. Saya membaca kisah Nabi Musa ini, itu kayak tersenyum sendiri gitu. Karena memang begitulah, begitu maha kuasanya Allah, rutenya itu betul persis kayak tiga pihak yang tadi. Allah yang berkuasa membolak-balikkan satu orang dengan orang lain menjadi fitnah satu sama lain. Dan tiba-tiba Allah akan buka situasinya dengan cara yang tidak pernah kita duga sama sekali. Baik, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua itu lebih tragis lagi. Tafsiran yang kedua, suatu saat Nabi Musa alaihissalam ini bersama Nabi Harun naik ke sebuah bukit selama beberapa waktu. Lalu waktu itu akhirnya Nabi Harun ditakdirkan oleh Allah waktu itu wafat. Ini tafsiran yang kedua ya. Nabi Musa akhirnya turun sendirian menemui kaumnya. Yang luar biasa yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa. Mereka bilang, engkau telah membunuh Harun. Harun itu lebih lembut kepadaku daripada dirimu. Ngenes banget ya. Ini gurunya yang tiap hari ngajarin ilmu kepada kaumnya, yang ngajarin tentang iman. Gak jelas apa sebabnya Nabi Musa turun sendirian yang tadinya berdua dengan Nabi Harun. Tiba-tiba muncul ide dalam pikiran mereka, na'udzubillah, sampai mereka bilang dengan sangat kelewatan, engkau telah membunuh Harun. Baik, sebelum kita lanjutkan tafsirannya, Bu, akan ada orang itu kelewatan banget menilainya kita. Kelewatan. Dan kelewatannya itu betul-betul di luar nurul. Tahu di luar nurul ya? Gak bisa dinalar. Kok bisa-bisanya sampai punya kesimpulan sedahsyat itu kepada Nabi Musa alaihissalam? Kalau sekedar tuduhan yang sepele ini masih normal ya. Ini menuduh Nabi Musa, seorang nabi yang dia itu, Nabi Musa ini bisa ngomong langsung dengan Allah, yang kedudukannya agung banget. Dalam situasi semacam itu kok yo iso nih, kok bisa-bisanya ngomong kepada Nabi Musa menuduh bahwa beliau telah membunuh Nabi Harun. Berarti pelajaran berharganya, Bu, kita tidak pernah bisa mengendalikan isi pikiran orang. Dan yang tidak bisa kita kendalikan itu tidak pernah kita duga ekstrimnya kayak apa. Kadang menuduh kita selingkuh, kadang menuduh kita ini berkhianat, kadang menuduh kita durhaka. Ada yang dibilang begitu. Ada yang dituduh tidak taat, tidak mau mendengarkan gara-gara satu dua hal yang sepele. Ini tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Tapi, Bu, itu pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi pernah dituduh membunuh. Loh, ini kan kelewatan. Kalau kita sekedar kopi yang kemanisan, wes santai. Wes santai saja. Alhamdulillah, nggak dikasih cyanida, alhamdulillah. Wes santai saja ya. Wes santai saja. Jadi maksudnya begini. Ya, ternyata orang sebaik Nabi Musa pun ternyata juga tidak bisa mengendalikan pikiran umatnya, toh? Jangan berpikir kalau kita sudah tidur aja, Bu. Tambah pusing, Pak. Karena begitu saya bangun melihat belum beres tambah pusing, Pak. Gitu toh? Itu menyiksa. Itu menyiksa ya. Rupanya sinyal saya tidak stabil. Ya mohon maaf ya. Excel sedang tidak stabil.
Baik, jadi kita tidak pernah bisa memastikan isi pikiran orang lain, maka jangan pernah didikte kehidupan kita seperti keinginannya orang lain. Oke, sekali lagi, kita tidak pernah bisa didikte oleh orang lain, maka jangan pernah hidup kita ini didikte oleh orang lain. Jalani hidup kita semampunya. Jangan pernah memaksakan diri menjadi orang yang sempurna. Oke? Pura-pura sempurna itu menyiksa. Setuju ya? Pura-pura sempurna itu menyiksa. Tampil apa adanya, jalani sebagaimana yang Allah perintahkan. Setelah itu apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam? Allah turunkan malaikatnya yang mengklarifikasi semua yang terjadi tadi. Bahkan di saat itu, di tafsir yang lain, malaikat itu turun sambil membawa jenazahnya Nabi Harun alaihissalam. Baik, untuk kedua kalinya, siapakah yang turun tangan mengklarifikasi? Allah. Sekali lagi, Allah yang mengklarifikasi. Jadi dalam situasi semacam ini memang kita tidak bisa menyelesaikan konflik, menyelesaikan persepsi orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah bikin batin kita happy. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, karena kesedihan itu hal yang disukai oleh syaitan. Mari kita lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-10. Mari kita lihat surah Al-Mujadilah ayat ke-10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman bersedih. Liyahzunal ladzina amanu. Kata Ibnu Qayyim, salah satu hal yang disukai oleh syaitan itu adalah kesedihan. Baik, perhatikan ujungnya. Anda boleh kecewa, Anda boleh merasa ada luka batin, Anda boleh merasa ada kesedihan, tapi ingat konsep dasarnya. Kesedihan itu pintu yang disukai oleh syaitan. Garis bawahi poin ini, liyahzunal ladzina amanu. Yang disukai oleh syaitan itu bukan maksiatnya kita, bukan itu dulu yang disukai, tapi yang disukai oleh syaitan itu adalah sedihnya orang-orang beriman. Baik, berarti apa pelajarannya? Ayo bikin happy, bikin gembira batin kita. Nikmati, jalani hidup kita semampunya. Jangan memaksakan diri, jangan menyakiti hati. Jalani hidup kita dengan gembira, karena kesedihan itu pintu yang disukai oleh syaitan. Baik, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, kesedihan adalah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak ada maslahatnya bagi hati. Baik, kesedihan itu pintu yang disukai oleh syaitan dan tidak ada maslahatnya bagi hati. Jangan terus menyimpan sakit hati. Jangan biarkan terlalu lama sedih. Jangan biarkan terlalu lama sedih. Segera bikin happy. Pak, saya sedih ngurusin anak. Udah, jalan ke masjid, hadir di majelis taklim. Jangan terusin lama-lama. Oke ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, hal yang paling disenangi oleh syaitan itu adalah membuat hati orang-orang beriman sedih. Karena hal itu akan menghentikannya dari amal dan menahannya dari kebaikan. Jadi, kenapa syaitan senang dengan kesedihan? Karena kita akan berhenti dari amal. Sehari 2 hari ngurus rumah, belajar tilawah, menghadiri majelis taklim, belajar tahsin, tiap hari dengerin YouTube, belajar tahsin, belajar taklim supaya ngerti agama, dikomenin YouTube terus, Zoom terus, tiada hari tanpa Zoom, terus kecewa, sakit hati, terus pundung mutung, tidak mau belajar tahsin, tidak mau menghadiri majelis ilmu.
Yang senang siapa? Setan. Satu sama lain itu menjadi ujian. Yang penting jangan jadi kendaraannya syaitan. Yang ngomel tadi sengaja dibisikin syaitan supaya kita berhenti dari amal. Lalu kita berhenti dari amal, kita ngikuti perintahnya syaitan. Yang satu diperintah syaitan, yang satu ngikuti perintahnya syaitan. Yang satu alatnya syaitan, yang satu ngikutin syaitan. Sama-sama yang satu alatnya setan, yang satu mengikuti perintahnya setan. Dua-duanya anak buahnya. Terus setelah itu kita baper, luka hatinya, sakit hatinya, keluar grup tahsin, keluar grup ruqyah. Tanya kenapa keluar grup? Aku ada ujian berat banget. Padahal sedang dikomeni suaminya. Setelah itu tidak silaturahim dalam majelis ilmu, malas belajar tahsin, malas buka tahsin. Tanpa kita sadari, kita mengikuti perintahnya setan. Dua-duanya ngikuti. Itulah yang terjadi akhirnya. Ayo mulai sekarang belajar tebelin telinga. Belajar tebelin telinga kita. Bentar. Baik ya, mulai sekarang belajar tebelin telinga. Ingat relasi kita adalah saya, Allah, dan si fulan. Jadi kalau ada menyakiti, ini urusan saya sama Allah. Kamu boleh ngomel, tapi urusan saya sama Allah tidak boleh selesai. Kamu boleh ngomel, kamu boleh tidak suka dengan saya belajar ilmu, tapi saya harus tetap belajar ilmu karena ini urusan saya dengan Allah. Kamu boleh tidak suka saya sedekah, tapi sedekah ini urusan saya sama Allah. Kamu boleh ngomel, semua yang saya lakukan salah, tapi saya melakukan semua ini karena Allah. Saya sedekah karena Allah. Saya ngurusin rumah karena Allah. Suami menafkahi istri, lalu istri tidak berbakti pada suami, santai saja. Karena kita menafkahi karena Allah. Kalau begitu cara berpikir kita tidak akan ikut baper kalau hidup kita dikomenin sama orang lain. Oke, bisa cara hidup begini? Insya Allah. Baik. Suatu saat sebelum kita akhiri, ada seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abbas al-Hajri, dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya, wahai Rasulullah, berapa kalikah aku harus memaafkan pembantuku yang berbuat salah? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, berapa kali aku harus maafin pembantuku? Kayaknya sudah gak sabar banget ya. Ini mau diapain lagi pembantu saya? Jadi nanya dia lagi berulang-ulang. Akhirnya Nabi kemudian menjawab, kamu maafkan dia sebanyak 70 kali dalam sehari. Berapa kali? Tinggal dihitung pagi tadi sampai hari ini berapa kali ngomelnya? Baru 5 kali. Santai aja, baru 5. Melakukan kesalahan berulang kali, hitung saja. Pokoknya sebelum 7 kali, santai saja. Baik, saya ulang lagi. Berapa kali kita harus memaafkan orang yang berbuat salah di rumah kita? 70 kali. Jadi kalau nanti ketemu dengan orang yang serupa di rumah, kalimatnya tidak baik, sikapnya tidak baik, ucapkan di hati, belum 70 kali. Belum 70 kali. Astagfirullahaladzim. 69. Kurang 1 ya. Kurang 1. Masya Allah. Sabar, pokoknya belum 70 kali. Baik sekalian, kalau kita merasakan dengan model begini, maka insya Allah kita akan menjalani hidup itu dengan ringan. Kita punya sikap hidup sendiri. Oke ya. Prinsipnya apa? Sebelum 70 kali maafkan. Berapa kali? Jadikan sebagai semboyan. Sebelum 70 kali pantang meledak.
sebelum 70 kali pantang meledak. Berapa kali? 70 kali. Oke ya, sebelum 70 kali. Bagaimana kemudian cara terapinya? Baik, ini cara terapinya. Sebentar, sebelum 70 kali. Memaafkan orang yang bersalah sebelum 70 kali. Baik, bagaimana cara terapinya? Kalau kita terlalu sulit untuk menjelaskan pada orang, terlalu sulit untuk meluruskan, maka tadi ingat relasinya adalah saya, fulan dan Allah. Maka cara terapinya surah Nuh mulai ayat ke-5. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, aku ini telah menyeru kaumku siang dan malam. Mereka tidak bertambah kecuali semakin lari. Coba perhatikan gaya bahasa Nabi Nuh. Ya Allah, setiap kali aku menyeru pada kaumku, mereka semakin menjauh. Aku mengajak mereka supaya mereka mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Malah mereka menutup telinganya dengan jarinya. Kemudian mereka menutup wajahnya dengan kainnya. Baik, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Beliau bermunajat, mengadu kepada Allah. Beliau sebutkan detail satu persatu perilaku umatnya. Ya Allah, aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Kalau bahasa ini kita ganti versinya mak-mak versi kita. Kalau kita ganti dikit, paling jadi begini kalimatnya. Ya Allah, pagi sampai sore masak terus, ya Allah, gak selesai-selesai. Anak bantu nyuci piring aja gak mau, ya Allah. Kayak gitu lah ya. Jadi bahasanya Nabi Nuh tadi, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Kata beliau, ya Allah, aku menyeru kaumku siang dan malam. Ya kalau bahasanya mama, ya Allah, pagi saya nyuci, siang nyuci, malam nyuci. Laundry ternyata dia. Bukan ya? Jadi dia mengulang-ulang apa yang dia alami sepanjang waktu, sepanjang hari. Ternyata inilah yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dan ya Allah, mereka ini enggak bertambah imannya, tapi malah semakin lari. Ya Allah, saya ini sudah capek seharian. Saya negur dikit, ya Allah, lah kok ngomelnya lebih panjang dari saya. Ya, mirip-mirip ya. Saya nasihati anak saya, bantu dikit, malah dia ngamuk, malah dia ngomel ke saya. Saya tegur suami saya, malah saya ditegur lebih panjang. Mirip ya. Terus Nabi Nuh bilang, setiap kali aku memohonkan ampun supaya mereka Engkau ampuni, ya Allah, mereka nutup telinganya, menutup wajahnya. Ya Allah, ini kalau bahasa mama, ya Allah, saya sudah nasihati anak saya nasihati, malah dia masuk kamar main game. Saya kasih tahu suami saya supaya kalau bangun pagi itu ke dapur bantu saya, ya Allah, yang dia ambil update status. Alhamdulillah sudah bangun pagi hari ini jogging, padahal di dapur berantakan. Mirip ya? Nah, mirip. Coba nanti sekali waktu curhatlah dengan gaya bahasa begitu. Tadi relasinya adalah saya, fulan dan Allah. Jadi semua yang kita rasakan tadi, kalau kita sudah tidak bisa lagi meluruskan orang lain, itu waktu yang terbaik untuk duduk di atas sajadah, lalu bercerita dan bermunajat kepada Allah. Jangan update status, hariku suram hari ini. Jangan, itu hanya akan membuat semakin runyam. Bermunajat kepada Allah, karena relasinya adalah saya, Allah dan si fulan. Begitu ya cara terapinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan cara itu batin kita akan jauh lebih lapang insya Allah. Clear ya? Nah, kalau sudah tidak usah ada tanya jawab ya, karena waktunya mepet banget ya. Baik, kita berdoa bersama, terapi bersama. Bagi yang sudah membawa air boleh dibuka. Bagi teman-teman yang ada di IG, silakan kalau mau mengikuti boleh.
Sediakan kantong plastik. Baik, nanti kajian-kajian semacam ini bisa diikuti di IG saya. Insya Allah hari Rabu itu tentang parenting jam 5:30. Kemudian Selasa dan Sabtu jam 5:30 pagi. Insya Allah. Baik, silakan disediakan airnya. Kita lepas semua perasaan negatif yang ada di hati kita. Sediakan kantong plastiknya. Udah siap? Baik. Sebelum kita lanjutkan, berarti mulai hari ini kita perbaiki relasi kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ubah semua yang buruk dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tanya sebelum dilanjutkan. Untuk hadirin sekarang yang hadir di majelis ini, relasi batin kita yang sekarang tidak baik, merasa ada luka di hati dengan orang tua atau dengan pasangan. Orang tua angkat tangan. Pasangan angkat tangan. Tetangga pasangan. Pasangan angkat tangan. Anak-anak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari orang tua dulu saja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita awali majelis ini dengan bermunajat kepada Allah, dengan memohon rahmat, memohon ampunan untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika nastaghits ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika nastaghits. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kita doakan untuk ayah dan ibunda kita, masing-masing fokus doakan ayah dan ibunya dengan doa masing-masing boleh. Atau baca Rabbighfirli juga boleh. Niatkan menyambung silaturahim kepada beliau berdua. Niatkan memperbaiki kondisi hati kita kepada beliau berdua. Misalnya doa Rabbighfirli, pelan-pelan dibaca di hati atau di lisan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil diingat semua memori yang tidak baik tentang ayah dan ibunda kita. Lalu setulus hati doakan lagi. Jika terasa tidak nyaman, pengen nangis, lepaskan. Jika pengen muntah, muntahkan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, masing-masing fokus seperti Nabi Nuh tadi. Ingat 1-2 peristiwa yang kita alami tentang ibunda, tentang ayah, lalu sebutkan. Ya Allah, saya pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayah saya, ibu saya. Ya Allah, rahmati ayah saya, rahmati ibu saya. Fokus ke 1-2 kejadian itu.
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Fokus ke satu dua keburukan yang kita lihat tentang beliau, lalu doakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon kepada Allah agar hati dilapangkan kepada beliau berdua. Ya Allah, jadikan hati saya lapang pada beliau berdua. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, sekarang fokus ke suami, istri atau anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu ingat satu dua peristiwa yang tidak baik dari pasangan atau dari anak-anak kita. Ya Allah, anak kami pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti hati kami. Ya Allah, anak kami pernah membuang muka atas kami. Ya Allah, suami kami pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan hati kami. Yang Kau Maha mengetahui semua yang telah terjadi di antara kami di masa lalu. Ya Allah, kami telah mengingatkannya. Ya Allah, kami mohon ampun karena kami tidak bisa menyembunyikan sakit hati kami pada anak kami atau pasangan kami. Ya Allah, ampuni kami, ampuni mereka, rahmati kami, rahmati mereka. Fokus ke suami, fokus ke istri, fokus ke anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Jika terlalu berat untuk ucapkan, ikuti kalimat saya pelan-pelan di hati. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui semua yang saya rasakan tentang kedua orang tua saya, tentang istri, tentang suami atau anak-anak saya. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui semua yang saya rasakan tentang mereka. Ya Allah, rahmati kami, ampuni kami. Rahmati mereka, ampuni mereka. Ya Allah, perbaikilah urusan kami dan urusan mereka. Ikuti kalimat ini pelan-pelan. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui semua yang kami sembunyikan, yang kami rasakan tentang mereka. Engkau yang Maha mengetahui keburukan kami dan keburukan mereka. Engkau yang Maha mengetahui kezaliman kami dan kezaliman mereka. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka. Rahmati kami dan rahmati mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fokus pada anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Fokus ke anak-anak. Mohonkan supaya anak-anak menjadi saleh salehah. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baik, sambil diingat peristiwa buruknya lalu ucapkan kalimat tadi. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku seluruh urusan tentang anak keturunanku. Wa aslih li fi dhurriyyati.
sambil diingat anak-anak. Wa aslih li fi dzurriyyati artinya adalah ya Allah perbaikilah seluruh urusan tentang anak-anakku, tentang keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين. Baik, sekarang fokus pada perasaan tidak nyaman atau sakit hati yang selama ini masih kita simpan di hati kepada siapapun, orang tua, pasangan atau anak-anak. Lalu pelan-pelan ikuti kalimat yang saya ucapkan setelah ini. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil diingat semua masalahnya, semua sakit hatinya, silahkan diingat, lalu serahkan semua kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepaskan semua perasaan kita. Ayo, lepaskan semua perasaannya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله رقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد Allah yashfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika dalam batin kami selama ini menyimpan sedih, marah, sakit hati, dan ini sulit sekali lapang disebabkan karena bisikan syaitan, maka ya Allah, keluarkanlah syaitan ini dari dada kami agar kami lebih mudah lapang setelah ini. Ya Allah, lindungilah kami dari setiap tipu daya syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang membuat kami sulit melangkah pada kebaikan. Ya Allah, jika dalam kesedihan kami, sakit hati kami disertai oleh syaitan, maka ya Allah, keluarkanlah dari dalam dada kami. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bagi yang merasa tidak nyaman, silahkan sekarang ambil kreseknya, langsung batukkan. Gitu. Ambil kreseknya. Langsung batukkan. Bagi yang terasa tidak nyaman, silahkan langsung batukkan saja. Dan nanti kalau tidak terkendali, biarkan. Baik, silahkan ambil kreseknya, batukkan. Gitu. Terus. Baik, batukkan lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 نعوذ بالله الكريم بكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا معصرا إلا يسرته ولا معصرا إلا يسرته ولا معصرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan di majelis hari ini, selalu yakinlah dalam relasi kita dengan siapapun, tidak hanya dua pihak, tetapi ada Allah yang berada di relasi itu. Kalau orang lain berbuat buruk, itu hanyalah sebagai ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Ini bukan urusan kita dengan si fulan, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pandang semacam ini, mudah-mudahan batin kita akan jauh lebih lapang setelah ini insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bersama. Kita ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Saya kembalikan ke moderator. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya agar kita Kita akhiri. Assalamualaikum.